Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya Dwi Rahmadina. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang ilmu balaghah. Nah, tapi sebelumnya kepada teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke? Nah, semoga materi yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang al-jinas. Nah, apa sih itu al-jinas? Al-jinas bisa diartikan dengan sama, serupa, atau sejenis. Di dalam ilmu balaghah, al-jinas adalah al-jinas ayyatasyabaha fil lafzani fin nutqi wa yakhtalifa fil makna. Jinas adalah dua kata yang sama dalam pelafalan tapi berbeda makna. Maksudnya di sini adalah terdapat dua kata yang sama nih di dalam satu kalimat nih dalam pelafalan gitu. Nah, tetapi dari kata yang pertama dengan kata yang kedua itu terdapat memiliki perbedaan. Nah, di Al-Quran kita sering sekali mendapati gaya bahasa yang menggunakan ulangan kata yang sama atau dengan kata yang mirip tadi. Nah, jinas ini terbagi menjadi dua loh. Nah, apa aja? Oke, yang pertama jinas tam dan jinas ghairut tam. Yang pertama saya akan jelaskan dulu tentang jinas tam. Apa itu jinas tam? Jinas tam adalah jinas yang sempurna. Dalam ilmu balaghah dikatakan huwa ma ittafaqa fihi al-lafzani fi umurin arba'atin hiya naul huruf wa syakluha wa adaduha wa tartibiha. Jinas tam adalah dua kata yang sama pengucapannya dalam 4 hal, yaitu yang pertama jenis hurufnya, terus harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan huruf. Nah, dari keempat hal tersebut ada yang perlu diketahui bahwa huruf tambahan selain dalam sigot tasrif seperti alif lam ta'rif dan juga harokat terakhir tidak termasuk dalam kategori 4 hal tersebut. Nah, contohnya itu ada di surah Ar-Rum ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Yang artinya, dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa itu bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Nah, dari penjelasannya yaitu dari segi maknanya itu sudah berbeda. Dari kata yang pertama saja, asah yang pertama itu diartikan sebagai hari kiamat, sedangkan asah yang kedua itu diartikan sebagai waktu atau masa tertentu. Nah, tetapi dari segi jumlah hurufnya, jenis hurufnya, harokatnya, dan urutan hurufnya itu sama. Nah, maka dikatakan jinas tam ini adalah jinas yang sempurna. Nah, dari contoh lain nih dari syair. Contoh syair tentang kematian seseorang yang bernama Yahya. Wa samaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Yang artinya, aku menamakan anak itu Yahya supaya ia hidup terus, tetapi tidak ada jalan untuk menolak urusan Allah, yaitu kematian. Nah, pada contoh yang kedua ini dijelaskan bahwa kata Yahya yang pertama itu diartikan sebagai Yahya, nama orang, tetapi sedangkan untuk Yahya yang kedua itu diartikan sebagai hidup. Tapi dalam segi urutannya, dari segi hurufnya, dari segi jumlah maupun dari segi jenisnya itu sama. Jadi di sini dikatakan bahwa jinas tam itu adalah jinas yang sempurna. Jinas yang dari segi makna, jenis, urutan, huruf, jumlahnya itu sama tetapi maknanya saja yang berbeda. Nah, itu dikatakan dengan jinas tam. Nah, yang kedua yaitu jinas ghairu tam.
yaitu jinas yang tidak sempurna. Di dalam ilmu balaghah, jinas ghairu tam ini diartikan sebagai huwa ma ikhtalafa fi lafzani fi wahidin minal umuri mutaqaddimah. Jinas ghairu tam adalah dua kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama pada salah satu dari 4 hal, yaitu jenis hurufnya, harokat hurufnya, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Maksudnya di sini adalah di dalam satu kalimat terdapat dua kata yang hampir mirip tetapi ada perbedaannya. Misalnya dari segi jenis huruf, ataupun dari harokatnya, atau dari jumlah hurufnya, atau lagi dari urutan hurufnya. Nah, contoh jinas ghairu tam ini terdapat di surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, adapun terhadap anak yatim kamu jangan berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya. Nah, kita dapat jelaskan bahwa dari kata yang pertama yaitu takhar, nah dan kata yang kedua yaitu tanhar. Di sini kita bisa ketahui perbedaan dari kedua kata tersebut. Yang pertama dari segi hurufnya, dari segi jenis hurufnya. Yang kata pertama itu merupakan huruf qaf, dan yang kedua itu dengan huruf nun. Nah, jadi kita tahu perbedaan dari dua kata tersebut. Nah, dengan artinya juga itu berbeda. Dari takhar sendiri artinya itu berlaku sewenang-wenang, sedangkan tanhar itu diartikan sebagai menghardik. Nah, jadi di sini kita tahu kesimpulannya jinas ghairu tam ini dalam suatu kalimat memiliki dua kata yang mirip. Pengucapannya saja yang mirip, tetapi dalam dia tuh tidak sama pada penulisannya. Ada perbedaan, misalnya dari segi jenis huruf, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya tadi. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya materi yang telah saya sampaikan kali ini. Terima kasih, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.